Halo guys, kembali lagi di tips and trick. Kita ngoprek lagi Nintendo DS Lite. Ini ada Nintendo ya. Seperti biasa kita sudah membuat mod untuk swipe screen di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat channel saya sebelumnya ada cara pembuatnya. Masalahnya Nintendo ini adalah adanya kerusakan di power switch nih, patah ya. Jadi kita nggak bisa untuk nyantolin di di casingnya. Jadi kalau misalkan kita mau nyalain, kita harus nyongkel di bagian powernya. Ini coba ya, saya ambil baterai dulu untuk memastikan bahwa si Nintendo ini bisa menyala normal sebenarnya, cuman kerusakannya hanya ada di modul switchnya. Jadi kalau kita nyalain, kita perlu mencongkel di bagian powernya di sini nih. Nah ini dia, patah ya di sini ya. Nah, biasanya kalau nyalain kita perlu nyongkel, kita tarik ke atas seperti biasa. Aduh, lepas. Oke, nah seperti ini. Nah, nyala ya dia ya. Sebenarnya normal, cuma switchnya ini karena tidak ada nggak ada plastik ya di sini ya yang biasa untuk menghubungkan ke power, jadinya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal tombol powernya. Nah, kita akan mencari cara gimana agar kita bisa menyalakan Nintendo ini tanpa menggunakan tombol switch powernya. Ini saya coba lepas dulu buat nanti kita akan melihat bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan si Nintendo DS ini. Nah ini kita lihat di bagian depan ya. Nah kalau kita perhatikan di bagian depan ini ada beberapa pin out yang bisa kita gunakan untuk menggantikan tugas dari si power switch ini. Biasanya kalau kita mengganti di sini ya, mengganti power switchnya. Nah cuman kalau saya sih pribadi, selain harganya mahal, susah gitu ya, nggak sebanding lah ketika kita mengganti tombol si power switch ini. Jadi saya lebih suka mencoba cara lain, bagaimana caranya untuk menyalakan si Nintendo DS ini. Nah kalau teman-teman perhatikan di atas pad ini ada beberapa pin out ya, ada PWSW. Coba sebentar saya biar lebih jelas saya putar dulu. Nah di sini ya, di sini ada PWSW, lalu ada pin out dengan tulisan green, lalu juga red, lalu juga ada orange. Sebenarnya kalau kita menyalakan si Nintendo ini, kita cukup menghubungkan pin out dari PWSW di sini ke salah satu titik, bisa ke red, bisa ke green, ataupun bisa ke orange. Nah di sini ya kita bisa menghubungkan ke salah satunya dari pin out ini. Jadi nanti kita akan menjumper seperti ini. Untuk menyalakan sebenarnya cukup menghubungkan PWSW dengan salah satu titik, lalu untuk mematikan kita hubungkan PWSW dengan tombol ground. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya. Ini coba saya pasang baterai dulu. Nah, caranya kita menghubungkan PWSW dengan pin out orange ya. Jadi nanti seperti ini ya, kita sambungkan. Nah, menyala ya. Untuk mematikan, kita juga cukup menghubungkan lagi antara PWSW dengan pin out orange. Ini saya coba seperti ini ya, kita hubungkan ulang. Oke. Nah, jadi seperti ini. Untuk menyalakan, kita sambungkan PWSW dengan orange seperti ini, dia menyala. Lalu untuk mematikan lagi, kita menghubungkan kembali antara PWSW dengan pin out orange. Cukup kita hubungkan lagi ya, hubungkan langsung dilepas. Nah, oke ya, berhasil ya. Jadi tugas kita untuk membuat alternatif tombol power, kita cukup menghubungkan dua titik tersebut. Ini saya lepas dulu, lalu saya akan coba siapkan ya. Ini saya ambil dulu perlengkapan untuk menyolder. Ini saya panaskan dulu soldernya. Jadi teman-teman, sebenarnya bisa saja ya ketika kita membuat tombol alternatif power, yang kita perlu siapkan tentu saja kita mengetahui dulu pin out-nya yang mana. Di sini sudah ketahuan. Kita akan menghubungkan pin out dengan nama PWSW dengan pin out orange di sini. Lalu nanti kita juga perlu menyiapkan tombol tactical button. Jadi untuk menyalakan ini tadi kan kita menempelkan ya atau membuat short di pin out PWSW dengan orange, dan untuk mematikan kita membuat short lagi. Ini saya siapkan sebuah kabel. Ini kabel dari headset bekas. Ini karena kecil ya ukurannya, jadi saya nggak perlu beli lagi. Ini tinggal dikupas saja. Jadi kalau teman-teman nggak punya kabel-kabel yang kecil ya, bisa dimanfaatkan alat-alat yang ada itu ya. Ini kecil sekali ya, dan juga sudah ada satu pasang, maksudnya dua kabel, satu pasang, ada warna merah dan ada warna hitam.
Ini cukup kok untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan guna membuat jalur di Nintendo DS-nya. Seperti biasa ya, pertama-tama kita perlu memberikan lapisan timah di kabelnya agar nanti memudahkan kita untuk memasang ini di papan boardnya. Gampang, kita colokkan kabelnya ini ke dalam flux, lalu kita tambahkan timah yang sudah kita panaskan di solder seperti itu. Jika sudah siap, langsung saja kita pasangkan ke pin outnya. Pertama saya pasang dulu di pin out PWSW. Ini bebas teman-teman, mana mau pakai kabel merah, mana mau pakai kabel hitam. Intinya kita membuat jalur dengan memasangkan kabel di pin out, di kedua pin out tersebut. Nah, ini dia hasilnya. Sudah jadi ya, kabelnya sudah terpasang di pin out PWSW dengan pin out orange. Ini kita akan coba bersihkan dulu sisa-sisa flux yang menempel agar ya biar rapi aja ya. Nah, ini saya perlu sikat dulu, saya perlu bersihkan dulu. Sekaligus nanti di bagian ujung kabelnya saya juga akan menambahkan timah sehingga nanti mudah dalam pemasangan ke tactical button. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita akan coba apakah trik kita berhasil ya. Saya belokkan dulu layarnya. Saya pasang seperti biasa untuk mengecek apakah yang sudah kita kerjakan tadi berjalan dengan baik. Oke, sudah terpasang dengan baik. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita tidak perlu lagi menggunakan fisik ini. Tapi sebenarnya ini masih bisa digunakan ya. Yang untuk menyalakan, kita nanti cukup menyambungkan kedua kabel ini. Tek sekali dia akan menyala, lalu ketika ditempelkan lagi, dia akan mematikan Nintendo DS-nya. Kita coba dulu ya. Kita pasangkan baterainya, lalu kita akan coba tes apakah benar keduanya berfungsi. Kedua itu maksudnya tombol fisik, lalu yang satunya lagi tombol shortcut. Kita coba tombol fisik dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini kita congkel karena ini patah. Nah, seperti ini. Nah, dia masih menyala. Jadi tombol fisiknya ini masih bisa digunakan ya. Seperti itu. Ini saya matikan dulu. Lalu kita atau cara kedua yaitu menyambungkan dua titik tadi. Nah, di sini kita shortkan. Jadi cukup ditempel, nggak perlu terus-terusan ditempel lalu dilepas lagi. Seperti ini. Nah, dia menyala kan. Untuk mematikan juga sama. Kita hanya menempelkan lalu melepas, tidak perlu ditahan terlalu lama. Seperti itu. Ini kita coba untuk matikan. Nah, dia langsung mati ya. Jadi trik kita berhasil. Sekarang kita tinggal merapikan kabel-kabel ini agar tidak saling tidak ruwet seperti itu ya. Kita perlu membuat sebuah tombol nanti yang rencananya akan dipasang di atas ini. Jadi ada namanya tombol tactical button, tombolnya kecil-kecil yang nanti kita pasang di atas. Untuk itu kita perlu mengganti casing bagian atas. Nih casing yang saya dapat dengan cara mencetak 3D seperti itu. Ini ada patah sih ya kemarin ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini saya lem dengan lem serbaguna dan dia cukup kokoh itu ya. Oke, ini bisa dicetak sendiri. Teman-teman nanti bisa untuk membuat ke toko yang terpercaya ya untuk bikin model 3D-nya. Ini kalau diperhatikan di atas ada 3 tombol ya. Rencana nanti akan saya manfaatkan masing-masing tombolnya seperti itu. Untuk menyusun ini kita perlu tombol tactical button. Nah, rencana nanti kan dipasang di sini nih. Di atas ada 3 ya, ada 3 tombol seperti itu. Ini tombolnya kebetulan sangat pas. Entah kebetulan atau memang dicetak dengan pas ya cetakannya. Jadi nanti kita akan pasang di sini di 3 titik atas ini. Tombol dari sebelah kiri ya, tombol kiri nanti rencananya akan digunakan sebagai tombol switch screen, tombol pertama dan tombol kedua. Lalu yang tombol ketiga nanti kita akan manfaatkan untuk si tombol powernya tadi.
Untuk memudahkan memasang, ini saya gunakan double tap ya. Saya gunakan double tap untuk menyusun si tombol ini agar nanti ketika dipasang dia akan mudah dan akan pas gitu ya. Karena nanti dia kan ada di bawah nih, ada di bawah cover. Jadi kalau di bawah cover. Dia ada di bawah cover depan. Jadi nanti kalau misalkan kita nggak menyusun dengan rapi, biasanya nanti nggak akan pas antara tombol dengan tempat yang sudah disediakan dari si cover depan ini. Jadi saya gunakan double tape, lalu akan saya susun. Setelah tersusun rapi, baru nanti saya akan pasang kabel dengan menggunakan solder. Oke, ini udah selesai. Lalu untuk menghubungkannya, saya gunakan serat kabel ya di sini. Saya gunakan serat kabel untuk menyatukan ketiga tombol tadi yang sudah kita susun sesuai dengan posisinya masing-masing seperti itu. Ini akan saya lepas dulu, lalu saya akan pasangkan si kabel tadi untuk menghubungkan kedua tombol ini. Kenapa hanya dua? Karena yang dua ini kan untuk tombol switch, dia larinya akan ke sebelah kiri. Tetapi yang tombol button itu ada di sebelah kanan ya, ada di sebelah kanan tombol. Jadi yang saya sambungkan itu hanya dua, sebelah kiri yang nanti akan disambung ke ground, sedangkan yang di sebelah kanan itu kan ada dua jalur ya, ada merah hitamnya sudah ada di sana, jadi tidak perlu disambungkan ke ground lagi gitu. Oke, ini coba akan saya pasangkan. Nih sorry ya karena tidak ada tempat yang proper, jadi saya gunakan seadanya saja lah di sini. Saya gunakan tempat gulungan timah. Oke, saya akan sambungkan kedua tombol ini terlebih dahulu. Ini udah selesai. Jadi nanti kita akan pasangkan di atas tadi ya, di atas cover. Nah, seperti ini. Nah, nanti rencananya gini nih cara masangnya ya. Ada dua tombol. Dia yang atas ini kita gunakan sebagai ground, lalu kita tarik di sebelah kiri. Ada tombol, ada titik solder ya, bagian ground. Jadi nanti kedua jalur kita satukan, lalu kita solder menjadi satu tempat seperti itu. Sebelum menyolder, saya akan coba menandai posisi yang tepat di mana. Jadi nanti ketika saya pasang, dia memang sudah betul-betul sesuai dengan titik tombol dari si casingnya itu sendiri ya. Jadi pas gitu, nggak meleset. Ini saya gunakan spidol. Lalu nanti kita akan coba menggunakan double tape untuk memasang ke board, baru nanti kita akan solder, sehingga nanti harapannya si tombol tadi betul-betul tepat berada di bawah tombol fisik dari si cover bagian atasnya. Jika sudah dirasa pas, baru kita pasang di bagian bawahnya. Ini saya pasang ada dua tombol ya, seperti saya jelaskan di depan tadi. Yang pertama itu adalah tombol buat switch screen, lalu yang kedua tombol untuk hover, jadi menampilkan layar di atas layar. Ini saya cukup pakai dua tombol saja seperti itu. Ini kalau misalkan kita tidak ukur dengan pas, biasanya nanti akan susah untuk menentukan di mana sih letak tombol power dari casing bagian atas atau dari cover bagian atas. Oleh karena itu, tadi di depan saya ukur dulu jaraknya seperti apa, lalu saya sambungkan bagian groundnya dengan serat kabel. Nah, ini kan nggak berubah-berubah nih posisinya. Jadi nanti ketika dipasang disambungkan ke ground, ke titik solder yang di atas, itu kalau nggak salah bagian charger ya, kalau nggak salah ya. Itu nanti udah tepat gitu ya, udah tepat posisinya.
Setelah selesai, saya pasangkan ke bagian board dengan menggunakan double tape lah ya, agar tidak berpindah posisinya seperti itu. Ini saya rapikan dulu ya. Seperti ini ya, kita tempel sesuai dengan tadi tanda yang sudah kita buat di bagian board bagian atas. Ini ditempel dengan double tape. Oke, sorry lepas. Nah, seperti ini ya. Tadi kurang lebih posisinya ada di sini nih, yang apa namanya? Yang saya tandain tadi. Jangan lupa kabelnya dirapikan agar tidak menempel atau tidak short antara kabel satu dengan kabel yang lainnya. Nah, seperti ini ya, sudah menempel. Lalu nanti jalur atasnya tinggal kita solder nih. Pas banget nih posisinya ada di sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Baru nanti kita solder di sini. Nah, seperti itu. Sisa kabel bagian atasnya ya tinggal kita gunting saja biar rapi. Sebenarnya harus ada gunting khusus ya. Cuman karena saya punya gunting biasa, ya saya gunakan gunting biasa. Yang penting fungsinya sama lah ya. Nah, seperti ini. Cukup rapi ya. 2 tombol, 1 tombol untuk switch screen, 1 tombol lagi untuk layar di bagian atas atau hover layarnya. Oke. Jika 2 tombol ini sudah selesai, nanti kita tinggal pasang 1 lagi tombol yang paling kanan tadi yang sudah kita siapkan untuk tombol power, untuk pengganti tombol powernya. Setelah selesai terpasang, kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada 3 tombol yang terpasang. Jika sudah, kita tinggal merapikan saja dengan memasang cover bagian atas. Lalu kita juga perlu untuk merapikan kabel-kabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi jangan sampai nanti ada kabel yang tergencet, tertekan casing atau tertekan covernya sekaligus. Jangan sampai kabel-kabel ini juga menghalangi dari tombol-tombol yang lain, misalnya tombol L atau tombol R yang ada di sisi pojok kanan dan kiri atasnya. Ini sudah selesai, udah cukup rapi. Kita tinggal testing tombolnya apakah sudah berfungsi dengan baik. Ini saya pasangkan kembali baterainya. Lalu kita akan coba untuk menyalakan dengan menggunakan tombol yang sudah kita siapkan. Oke, dia sudah berhasil. Jadi kita tidak perlu menggunakan tombol fisik ya, tapi ini sepertinya ada yang kebalik tombolnya tadi ya. Ada satu tombol Y-nya ini terbalik. Oke lah, nanti sambil saya rapikan ulang ya, sini saya akan lepas lagi. Udah selesai saya rapikan. Sekarang kita tes ulang dengan menggunakan flash charge Edge yang sudah saya miliki. Oke, ini saya masukkan. Ini sudah saya perbaiki ya. Maklum tidak fokus tadi. Ini saya pasang baterai dulu. Lalu kita akan menyalakan Nintendo DS ini dengan tombol alternatif yang sudah kita buat. Kita nyalakan. Mantap, dia bisa menyala. Oke, kita tes fungsi-fungsi yang lainnya ya, apakah si Nintendo ini berjalan dengan baik. Ini sudah menyala, sudah masuk ke bagian boot. Nah, ini lancar juga, tombol-tombolnya juga oke, lumayan lah, not bad. Sekarang kita coba untuk tombol pindah layarnya, layar atas, layar bawah, berjalan dengan baik juga. Oke ya. Seperti ini tutorial kita hari ini untuk mengganti atau membuat tombol alternatif tombol power. Jadi intinya gampang kan untuk membuatnya. Ini tinggal kita rapikan saja si casingnya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.